Shalom. Shalom. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Haleluya. Mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu, Tuhan. Kami membawa ucapan syukur dan ucapan terima kasih kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ini hidup kami kepadamu, Tuhan. Kami mau datang kepadamu, Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Kami berikan ucapan terima kasih kami, pujian penyembahan kami hanya kepadamu saat ini, Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur hanya yang terbaik bagi-Mu, Tuhan. Terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk
syukur kita kepada Tuhan Allah yang baik, sudah menyertai kehidupan kami Tuhan, sudah menolong hidup kami Tuhan, sudah selalu ada dalam hidup kami Tuhan, menguatkan, menghiburkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami boleh merasakan kasih Engkau yang besar. Kami boleh melihat setiap keajaiban demi keajaiban di dalam hidup kami Tuhan. Itu karena kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, sumber pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Sumber kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Maka dari itu kami mau mencari Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, penuhi kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau berkata Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami mau menyatakan kepadamu Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Allah yang baik. Berjalan terus bersama kami, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, melewati segala masalah yang kami hadapi. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu ada dalam hidup kami, yang baik, yang senantiasa selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau. Kalau kami ada pada saat ini Tuhan, itu karena kasih Engkau yang besar atas hidup kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan, itu karena anugerah Engkau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami saat ini kepadamu Tuhan. Tapi bukan saat ini saja Tuhan, hari-hari kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau selalu ada dalam hidup kami, dan kami juga selalu mengingat kebaikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap pada saat ini memuji Engkau, menyembah nama Engkau, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami,
memberikan kekuatan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami. Tuhan, saat ini mungkin di antara kami yang datang Tuhan, ada yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat pujian penyembahan dinaikkan kepada Engkau, Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan bekerja di atas kami Tuhan. Engkau lepaskan segala beban masalah kami, setiap persoalan yang kami bawa kepada Engkau, baik jemaat-Mu yang ada di rumah maupun kami yang ada di dalam rumah Engkau. Kami percaya sukacita ada di dalam kami karena Engkau ada bersama kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan nama Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, amin. Saudara tetap berdiri saudara. Ya, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah baik kepada kita. Amin. Berikan pujian kita kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yes.
Kami boleh merasakan hadirat Engkau melingkupi hidup kami Tuhan, memenuhi kehidupan kami Tuhan, melingkupi ruangan ini, melingkupi hati kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, sudah mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Haleluya. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan Yesus yang setia, sumber
sungguh dan kami telah mengalami mujizat yang terbesar. Kami diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat-mujizat yang lain akan menyusul dan kami alami dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari dan mendapatkan Yesus sumber kehidupan dan mujizat. Yesus pembuat mujizat. Bahkan kami percaya bahwa di balik salib Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Cross of victory. Kami akan mengalami salib kemenangan dari Tuhan. Kami percaya bahwa bulan ini menjadi bulan dari tantangan menuju kepada kemenangan. Dari jam lepas jam, dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Tuhan, sepanjang kehidupan kami, inilah pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Sungguh tujuan kami hanya ingin menyenangkan Engkau, Yesus, Tuhan, Raja, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah kami semuanya yang telah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita katakan bersama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan kami Tuhan teman di samping kanan samping kiri. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersukacita dalam Tuhan hari ini. Kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi sukacita yang besar buat kita. Karena bulan ini menjadi bulan kemenangan buat kita. Sepanjang bulan ini nanti kita akan menikmati berkat roti firman Tuhan. Melalui penyampaian firman Tuhan akan disampaikan dan juga di dalam komunitas temu orang percaya yang dilakukan ya atau KKA kita. Jadi akan dibahas dan semua akan meneguhkan iman hatun yang lain dari tantangan menuju kemenangan. Dan hari ini saya ingin bersama-sama berbicara secara khusus dalam sisi bagaimana Tuhan Yesus yang disalibkan dan mendatangkan kemenangan bagi kita. Cross of victory, salib kemenangan. Kalau bicara mengenai tantangan menuju kepada kemenangan, tentunya setiap orang menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Ya, jadi baik baru saja bayi lahir ke dunia ini, dia sudah menghadapi tantangan dunia. Ya, jadi kalau dia ngompol ya cukup lama ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahasanya karena semua Bapak Ibu dan saya sudah pernah jadi bayi ya. Entah oe-oenya terasa, ngompolnya nggak diganti-ganti pempesnya mungkin gitu ya. Kalau lapar oe-oenya bagaimana atau lembut oe gitu ya dan sebagainya. Tantangan tersendiri dihadapi ya, sudah mulai bisa lari, bisa jalan, punya tantangan juga ya, sampai pemuda-pemudi punya tantangan ya, di PHP, diberi pengharapan palsu oleh pacarnya jadi putus dan sebagainya, jadi tantangan ya, jadi galau ya, sudah masuk rumah tangga seringkali menghadapi tantangan ekonomi, keuangan ya, harmonisasi hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, sudah lanjut usia juga punya tantangan ya. Waduh, siapa yang mau nganterin saya nih, mau pergi jauh ya, udah opa-opa sudah omah begini, begitu ya, tantangan tersendiri. Bahkan orang mau liang kubur punya tantangan juga, nanti siapa saya yang nguburin saya dan sebagainya. Jadi hidup ini penuh tantangan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan tantangan bisa membuat orang menjadi takut ya, bahkan gagal dan mundur. Tetapi kita sebagai orang percaya harus percaya
kepada Tuhan bahwa tantangan yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita bisa membuat kita mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Buat orang yang tidak percaya Tuhan, tantangan berat, tantangan sedang, tantangan ringan bisa membuat dirinya gagal, merasa dia akan mundur, merasa hidupnya akan hancur. Tapi buat orang yang percaya, itu saudara dan saya, tantangan harus membuat kita percaya kita akan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Dan kalau bicara mengenai salib kemenangan, Yesus pun menghadapi tantangan. Tantangan dalam kehidupannya adalah salib. Dia harus mati bagi seluruh umat manusia. Ya, kalau di antara Bapak Ibu yang lahir memenuhi harapan dari orang tuanya, ya nanti anak saya akan lahir, dia akan memiliki kehidupan yang berbahagia. Oh, bahkan dari cerita orang tua dengan orang tua, banyak orang tua yang suka keliru, mengharapkan supaya anak-anaknya bisa memenuhi cita-cita dari orang tuanya. Ya, orang tuanya pingin dulu jadi insinyur, gak kesampaian, rupanya jadi guru. Ya, lalu terus mendorong anaknya jadi insinyur. Ya, kalau saya boleh beri nasihat, janganlah Bapak Ibu. Semua orang punya cita-cita impian masing-masing. Amin. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian punya harapan, ya, yang baik, ya, hidup sukses. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia lahir ke dunia, datang ke dunia untuk mati. Kalau di antara kita yang tahu akan dilahirkan untuk mati, pasti bilang gak usah untuk lahir. Rencana Allah Bapa bagi Yesus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga kita bisa mendengar bagaimana firman mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, dari salib Yesus menuju kemenangan. Saya ingin membawa pemikiran kita kepada bagaimana salib kemenangan itu. Kalau bagi banyak orang yang belum kenal Tuhan, oh Yesus Tuhannya, mereka itu mati di salib, sudah habis. Kalah berarti tidak buat kita. Justru salib mendatangkan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di balik itu ada kuasa Yesus Kristus. Salib kemenangan karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Setan berpikir waktu Yesus mati di kayu salib, oh dia berhasil untuk mengalahkan Yesus. Tidak. Justru karena salib Tuhan, salib Kristus, manusia bisa diselamatkan. Dan itulah kemenangan terbesar yang kita alami sebagai umat Tuhan. Kalau bicara mengenai kuasa yang dimiliki oleh Yesus, dalam Injil Matius 28 ayat 18 mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan ini disampaikan oleh Yesus pada waktu Yesus akan naik ke sorga dan menyampaikan amanat agungnya bagi seluruh murid-muridnya. Dan dia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga kunci ya kemenangan di balik salib itu adalah kuasanya. Nah, kuasa apa yang dimiliki oleh Yesus? Yang pertama, kuasa atas alam semesta. Kalau kita membaca sebuah peristiwa yang luar biasa dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27, dan ini diulang dalam Markus 4, 35, 41, Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25, berkenaan dengan angin ribut yang diredakan. Dan kita bisa melihat dalam ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Pada waktu murid-murid ada di danau Teberau dan mereka bersama dengan Yesus,
Dan Yesus tidur di buritan perahu itu di bagian belakang. Murid-murid tidak tahu kalau angin ribut datang. Dan mereka ketakutan luar biasa. Hingga mereka melihat dan mereka berteriak supaya minta tolong kepada gurunya. Dan Yesus juga menegur mereka, mengapa kamu kurang percaya? Dan Yesus menghentikan angin ribut itu. Sehingga angin itu menjadi tenang. Dan danau menjadi tenang. Ini berbicara mengenai Tuhan yang memegang kedaulatan atas segala yang ada di alam semesta. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu harga mati. Dan itu dibuktikan dengan kuasanya atas alam semesta ini. Kalau hukum fisika, ya kalau di antara Bapak Ibu yang berusaha untuk berjalan di atas air, hukum fisika mengatakan kalau berat benda lebih berat daripada berat air yang ada, maka Bapak Ibu akan tenggelam. Tapi luar biasa, mujizat ini terjadi, membuktikan Yesus yang berdaulat atas alam semesta, dia bisa berjalan di atas air. Dan dalam bagian Injil menjelaskan mengenai hal itu. Dan dalam bagian kursi ini menjelaskan bagaimana angin ribut itu bisa berhenti. Karena apa? Dihentikan oleh Yesus yang berkuasa itu. Wah, luar biasa. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang memiliki kuasa atas alam semesta ini. Sehingga ini bisa berbicara kepada saudara dan saya. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mengatur segalanya. Tuhan tidak dibatasi kuasanya oleh hukum alam semesta. Kalau saudara dan saya ini sangat terbatas dengan hukum alam semesta. Saudara dan saya sekarang ada berkumpul di rumah Tuhan dan sebagian jemaat mereka di rumah mereka masing-masing. Dan tentunya misalnya Bapak Weli sekarang ada di rumah Tuhan. Ya, tidak ada lagi tubuhnya Pak Weli ada di rumahnya, betul? Itu keterbatasan kita dengan hukum alam. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan itu omnipresent. Dia maha hadir. Dan dia berkuasa atas alam semesta ini. Oleh karena itu, mari kita percaya bahwa semuanya tergantung kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur segala. Yang kedua adalah kuasa atas pengampunan dosa manusia. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 9, ini berbicara mengenai sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya ini berbicara mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, orang lumpuh itu ditemui oleh Yesus pada waktu Yesus kembali ke kotanya Nazaret dan dia menjumpai seorang yang lumpuh dan orang lumpuh itu minta disembuhkan supaya bisa berjalan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan luar biasa dan dilakukan oleh Yesus bahwa dia mengampuni dosa orang ini. Bahkan menjadi sesuatu hal yang dikritik oleh para ahli Taurat. Kok bisa dia mengucap nama Tuhan dengan dia manusia biasa mengampuni dosa manusia. Dan Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita menyambung dari ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, rupa-rupanya bahwa tantangan yang dihadapi utama oleh orang lumpuh itu bukan lumpuhnya, tetapi dia belum hidup baru dalam Tuhan. Jadi dia harus diampuni dosanya. Dia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang sangat esensi mendasar. Kebutuhan manusia yang mendasar adalah keselamatan. Dan Yesus menjawab kebutuhan yang utama itu
Baru kebutuhan yang berikutnya yaitu berjalan. Tidak lagi lumpuh. Sehingga Tuhan mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, pengampunan atas dosa adalah kunci untuk mengalami kesembuhan rohani, sehingga orang percaya akan memperoleh kehidupan kekal. Jadi kita harus memiliki pemahaman firman yang terpadu dalam hal ini. Rupa-rupanya bahwa kalau kita sudah diampuni dosa, kita percaya kepada Tuhan, kita akan selamat, beroleh hidup yang kekal, dan tinggal di surga. Dan kesembuhan rohani itu yang utama. Kalau sudah mengalami kesembuhan rohani, pertobatan, percaya kepada Tuhan, dipulihkan hidupnya, kesembuhan jasmani itu akan mengikuti. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama, sehingga jangan dibolak-balik cari sembuh sakit jasmaninya dulu, baru rohaninya. Tidak. Ya, acap kali orang yang sakit itu imannya digerogoti. Kadang-kadang karena sakitnya sudah menahun, ya imannya mulai terkikis sehingga ragu-ragu, apa benar ya Tuhan Yesus sembuhkan saya? Apa benar ya Tuhan Yesus itu seperti 2000 tahun lalu bisa menjadikan orang buta melihat kembali, bisa orang tuli mendengar kembali, orang yang lumpuh bisa jalan kembali. Oh, apa benar ya Tuhan itu? Apa benar ya? Nah, tetapi kita hari ini diyakinkan kembali dalam situasi tantangan apapun juga, termasuk berkenaan dengan kehidupan rohani kita. Tuhan, Dia berkuasa atas pengampunan dosa manusia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mengapa itu dilakukan oleh Tuhan? Sebab iblis setan selalu mendakwa kita. Iblis setan selalu berusaha mencari celah kelemahan kita dan berusaha menggagalkan kita. Sampai hari ini dia kerja keras, lembur untuk mencari sahabat, teman, pendampingnya untuk nanti masuk ke neraka. Kalau di antara saudara saya yang sering percaya ada gangguan ini, tolak, ya, tolak pekerjaan setan itu, amin. Dan terima pekerjaan dari Kristus Tuhan kita, supaya apa? Kita beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, jadi itu, ya, kuasa Yesus atas pengampunan dosa manusia. Yang ketiga, ya, setelah Yesus berkuasa atas hukum alam semesta ini, Dia mengampuni dosa. Yang ketiga adalah kuasa atas penyakit dan kelemahan. Dalam Injil Matius 10 ayat 1, pada waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita bisa membaca lengkap pada waktu Yesus memanggil ke-12 rasul dalam Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4, ya. Itu dicatat juga dalam Markus 3 ayat 13 sampai 19 dan Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Mengapa bagian untuk melenyapkan penyakit dan kelemahan ini menjadi sebuah misi, target misi dari Yesus pada waktu mengutus 12 muridnya? Oleh karena hasil survei, ya, banyak rakyat yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan. Ya. Yang kedua, oleh karena rakyat yang mayoritas mengalami sakit penyakit dan kelemahan menjadi sarana yang baik untuk menunjukkan mujizat Tuhan, menjadi pintu gerbang supaya orang-orang ini percaya kepada Tuhan, ya. Dan yang ketiga adalah bahwa sakit penyakit dan kelemahan yang dialami oleh banyak orang Israel, ya, akan mengubahkan paradigma cara pandang mereka melihat
bahwa hidup ini penuh tantangan. Tetapi kalau mereka percaya kepada Kristus yang adalah pembuat mujizat, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, maka tantangan itu bisa dirubah menjadi kemenangan dalam hidupnya. Ya. Jadi tantangan sakit penyakit tidak akan menjadi beban yang menghalangi mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan. Justru kita bisa melihat nanti pada akhirnya banyak orang yang sudah disembuhkan berani bersaksi. Seperti seorang lumpuh yang berjalan, dia bersaksi di mana-mana. Ya, seperti seorang yang buta, ya, dia bersaksi. Ya, Bartimius dia bersaksi, ya, di mana-mana. Bahkan orang tahu bukankah dia ini pengemis yang biasanya ada di pinggir jalan. Tetapi kenapa dia bisa melihat? Dia bersaksi bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan dia dan melihat. Nah, di dalam Injil Matius 8 ayat 17 ini menjadi sebuah gambaran kenapa misi Tuhan dinyatakan bagi murid-muridnya. Dalam Matius 8 ayat 17 hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bagian mana dari nubuatan Nabi Yesaya yang dimaksud oleh Matius 8 ayat 17 menggenapi perkataan firman ini? Yaitu Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam bagian ini kita harus mengarahkan iman kita, ya. Tetapi jika kita mempunyai iman, kita harus percaya bahwa kita telah disembuhkan. Karena memang apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu sesungguhnya sudah selesai di alam roh dan hanya menunggu waktunya untuk dipindahkan ke alam nyata. Jadi kesembuhan rohani itu sudah dinyatakan oleh Tuhan buat kita waktu kita pandang salib Tuhan. Bukan salib yang menghancurkan hidup, bukan salib yang membuat orang dihukum, bukan salib yang mendatangkan sakit penyakit, itu salib yang mendatangkan kemenangan, itu salib yang menyelamatkan, itu salib yang menyembuhkan. Tinggal kesembuhan jasmani itu menunggu waktu, ya, dipindahkan ke alam nyata. Ini hanyalah masalah waktu. Apakah secara instan, ya, spontan, seketika, atau dengan proses, atau pada hari kedatangan yang kelak. Jadi kalau kita melihat Alkitab, firman Tuhan, ada orang yang disembuhkan seketika itu juga. Bartimius disembuhkan dan bisa melihat, ya, dari butanya seketika itu juga. Orang yang lumpuh tadi seketika itu juga, ya. Tetapi ada bagian yang lain, mujizat Tuhan menyembuhkan itu proses, ya, proses. Dan juga diizinkan oleh Tuhan waktu berjumpa dengan Tuhan nanti, kedatangan Tuhan kali kedua, baru sembuh jasmaninya. Semua wajah rupa kita diubah. Saya begitu percaya nanti kita di sorga lengkap, sempurna, dengan tubuh kemuliaan, ya. Jadi sempurna, tangannya 2, kakinya 2, ya. Tidak ditambahin 1 jadi tangannya 3, tidak, ya. Nah, mari kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan kita salib kemenangan itu? Nah, salib kemenangan itu bukan bagi Tuhan, tapi bagi kita yang percaya. Sehingga kunci kemenangan kita adalah
kita harus memegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas seluruh hidup kita. Dia menguasai perjalanan langkah kaki kita, memimpin hidup kita sepenuhnya. Dia berdaulat waktu saudara berkumpul bersama dengan keluarga di rumah. Waktu saudara sedang bergumul berdoa, ya Tuhan, kebutuhan keuangan kami ini besar. Hari ini kenapa Tuhan terjadi ini? Biar kami percaya dengan kuasa-Mu yang akan mencukupi. Ya. Dan Dia berkuasa atas penyakit dan kelemahan. Dia berkuasa atas pengampunan dosa. Kita percaya kita sudah diampuni dosa kita. Iblis tidak berhak lagi mendakwa kita. Kita bebas merdeka di dalam Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan setan. Kita harus berani dan bilang, "Hei setan, hei iblis, aku anak Allah. Aku punya kuasa sebagai anak Allah. Pergi." Jangan bilang, "Pergi." Jangan ya. Jangan. Harus tegas, "Pergi kamu." Wah, gitu ya. Ada di antara saudara yang nggak suka dengan binatang liar yang masuk ke rumah, pasti mengusirnya tidak hus, tidak, pasti hus. Betul nggak? Ya, betul ya. Tidak ya. Kalau diusir begitu malah dia akan masuk rumah, ya. Malah dia akan duduk menyantap nasi gorengnya Pak Deva nanti. Ya, tidak ya. Nah, harus dengan tegas. Kita diberikan kuasa. Biarlah kita akan terus beriman kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan karena kuasa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama. Haleluya. 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 Mari kita persiapkan hati kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, makan dan roti dalam perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita menjadi manunggal satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama. Terpujilah nama. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Rusti dan Bapak Wawan untuk datang ke depan melayani perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah kita dengar hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. 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 Kiranya setiap kita akan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia yang berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa atas penyakit dan kelemahan. Dia berkuasa atas apa yang ada di sorga dan di bumi. Di balik salibnya mendatangkan kemenangan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Dari tantangan menuju kepada kemenangan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan sebagai sarana yang terbaik. Kita beriman kepada Tuhan hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus memiliki makna dan tujuan. Mulai kematian Yesus Kristus atas kayu salib
dengan darahnya yang dicurahkan untuk menyucikan kehidupan kita dari dosa, tubuhnya yang terluka menderita, menebus kehidupan kita dari dosa, supaya kita mengingat kembali kematian Kristus atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah tanda meterai perjanjian baru bahwa Dia akan segera datang kembali. Kita yang berdosa diampuni, dijadikan sebagai anak Allah, dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita dibenarkan, dilayakkan untuk diberkati oleh Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, bahkan kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang akan mengambil roti dan makan dari perjamuan kudus itu, minum anggur perjamuan kudus itu, harus mengoreksi kehidupannya, datang kepada Tuhan. Oleh karena itu saya menganjurkan setiap saudara datang kepada Tuhan dalam doa pribadimu hari-hari ini. Engkau yang datang dengan suami berdoa bersama, biarlah Tuhan akan menolong saudara. Kita akan datang kepada Tuhan dengan hati dan mengatakan, Tuhan, kami orang berdosa, tetapi sekarang kami percaya kepada Tuhan. Kami menjadi orang benar dan sungguh percaya kepada Engkau Yesus Juru Selamat kami. Kami diampuni dosa kami, dibenarkan, dan kami dilayakkan makan roti dan minum dari anggur perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya. Datanglah kepada Tuhan dalam doamu masing-masing. Haleluya. Sementara Bapak harus siap berdoa untuk perjamuan kudus kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Karena kasih Engkau yang luar biasa, pengorbanan Engkau yang luar biasa untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Bila saat pagi hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, kiranya kasih kuat kuasa menyertai anggur dan roti Tuhan yang kami akan nikmatin, kami akan makan Tuhan. Dari kekuatan iman kami Tuhan, saya mengucap syukur atas pengorbanan Engkau untuk kami, keselamatan yang Engkau berikan untuk kami Tuhan. Ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan kudus ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu 6 Maret 2022 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih, Kau menderita gantikan. Haleluya. Bukti kasih-Mu memenangkan hatiku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
kita siapkan anggur dan roti perjamuan kudus kita. Haleluya. Angkatlah roti dengan tangan ke atas, kejauhan saya letakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara, bukankah Tuhan Yesus terluka menderita untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur perjamuan kudus ini dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Soalnya kasih Tuhan, bukankah darah Yesus tercurah untuk menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih. Kau menyelamatkan kami. Salibmu mendatangkan keselamatan bagi kami. Salibmu mendatangkan kemenangan bagi kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dikasih Tuhan, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing atau tempat-tempat yang lain, mengikuti ibadah secara online. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita memiliki kuasa atas alam semesta. Ini berbicara bahwa kehidupan saudara ada di tangan kuasa Tuhan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu merasa gagal dengan tantangan dalam hidup ini. Masa depan saudara ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan berikan. Pada kata saudara hari-hari punya masalah, saudara sedang bergumul dengan kebutuhan tantang secara khusus untuk besok, untuk minggu depan, untuk bulan ini, serahkan kepada Tuhan. Karena yang menentukan hidup saudara bukan manusia, tetapi Tuhan. Dan Tuhan yang bisa menjawabnya. Maka itu jika ada
khusus doa dan datang kepada Tuhan hari ini, beriman kepada Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Saudara yang punya pergumulan dan mengharapkan kemenangan Tuhan, letakkan tangan di dada, baik di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Yang kedua, apakah saudara mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh hari-hari ini? Saudara sering mengalami kelemahan tubuh, atau saudara masih memiliki sakit penaut, seringkali mengganggu kesehatanmu, seringkali itu akan membuat dirimu terbatas dengan aktivitasmu. Hari ini serahkan kepada Tuhan, oleh karena salibnya mendatangkan keselamatan, salibnya mendatangkan kemenangan, salibnya mendatangkan kesembuhan atas sakit penyakit. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang sedang mengalami pergumulan, kami berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Setiap pergumulan dan masalah tantangan dalam kehidupan orang percaya hari ini, Tuhan engkau akan menjawabnya. Tuhan akan kemenanganmu, mujizatmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap masalah tantangan juga pribadi, keluarga, keuangan, ekonomi, pekerjaan, apapun juga Tuhan jawab dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, saya berdoa oleh bilur darah Yesus Kristus disembuhkan, maka disehat dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tetap dalam situasi tantangan apapun juga, Tuhan izinkan kami percaya kami akan berkemenangan. Sebab kami percaya, beriman terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu yang sedang beribadah di rumah Tuhan maupun mengikuti ibadah online di rumah masing-masing tempat yang lain. Tuhan, Engkau menyatakan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Kami mengembalikan hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara, kegiatan ibadah kita, kegiatan gereja kita selama sepekan sudah disampaikan di Warta Jemaat yang memang sejak 2 tahun lalu sudah dibuat secara digital dalam bentuk PDF dan disampaikan di WA group gereja kita maupun disampaikan secara japri kepada setiap mitra yang acap kali datang ke rumah Tuhan. Jadi hari Selasa dan Kamis tanggal 8 dan 10 Maret 2022 itu ada komunikasi pastoral online ya. Dan manakala ada visitasi atau kunjungan, nanti gajian beberapa yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan, kesetiaan beribadah Tuhan sudah di WA, sudah telepon, banyak nomor teleponnya ada kurang 1, 2 sehingga belum pas, nanti akan di follow up kembali. Lalu Jumat tanggal 11 Maret 2022 jam 8 malam tetap ada malam puji doa onsite di gereja ya. Dan termasuk ini adalah untuk doa bersama untuk yang akan melayani dalam ibadah hari Minggu. Dan hari Minggu depan tanggal 13 Maret jam 8 kita akan mulai ibadah. Lalu memang terus akan di-start dengan live streaming melalui Facebook dan juga YouTube. Lalu nanti setelah ibadah malam Minggu depan ada training dan motivasi pelayanan untuk pengerja baru. Jadi Bapak Ibu yang akan melayani di ibadah Minggu dan pelayanan lain, dan khususnya juga kaum muda remaja yang belum mengikuti training ini bisa ikut ya, tidak dengan waktu yang lama karena nanti akan diberikan motivasi setiap selesai ibadah ya. Jadi itu supaya menolong kalau kita mengambil waktu di luar hari Minggu agak kesulitan ya. Dan kalau melalui online agak kurang interaksi begitu ya.
Nah, ini akan dilakukan, dan jangan lupa hari Rabu juga ada komunikasi temu orang percaya online melalui Zoom meeting ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita doakan untuk rencana program gereja kita dalam waktu dekat. Di Minggu tanggal 20 Maret 2022 kita akan beribadah dan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-13. Jadi kita bersama-sama bersatu. Ini akan dipersiapkan oleh panitia yang sudah ada, dan kita akan bersinergi dalam hal ini. Yang kedua adalah nanti direncanakan bulan April kita sudah memulai dengan persiapan untuk pembangunan gereja kita ya. Jadi memulai doa lagi untuk pembangunan gereja, mulai mengumpulkan dana untuk membangun gereja, dan nanti panitia pembangunan bersama dengan pengurus gereja akan mengatur kapan akan dilaksanakannya dan sebagainya, supaya Tuhan akan tolong dalam hal ini. Yang melayani ibadah raya Minggu 13 Maret sudah diwata jemaat dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Rudi Martianus, sarjana teologi, pujian Ibu Ria, singer Saudari Kelsey, Saudari Keisha, pemusik Pak Wawan, Saudara Stefanus, Saudara Yuda, Saudara Woyo, Saudara Anto. Penerima tamu Bapak Mazda dan Ibu Helena, Bapak Maruba dan Ibu Lis. Tetap didampingi oleh tunas remaja karena dalam hal untuk scan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu sound system Saudara Ali, lalu LCD operator Saudari Tabita, lalu live streaming Saudara Yudestia, pengumuman Ibu Ayang, buat sahabat Bapak Rusti, dan berkat Bapak Gembala. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan terus saling mendoakan satu yang lain sehingga Tuhan akan memberkati kita. Demikianlah pengumuman yang ada, dan sekaligus Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan menutup ibadah kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati semua kita, dan persembahan yang akan diberikan, baik persepuluhan yang mulai minggu ini akan disampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, berdiri bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Bagi Dia. Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk gereja sidang jemaat Allah, baik PPP, PPD, seluruh gereja, pendeta, dan segenap jemaat Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati, menjadikan gereja ini menjadi saluran misi kerajaan Allah bagi Indonesia. Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk gereja kami Cita Raya di tempat sini. Tuhan berkati dalam rencana untuk perayaan ulang tahun gereja ke-13, bahkan untuk rencana kembali melanjutkan pembangunan yang ada. Tuhan akan tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk Pak Wawan dan anak Hose Siombing yang berulang tahun. Tuhan memberkati hidup mereka.
Tuhan menolong hidup mereka, dan masa depan sungguh berpengharapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari bayi, anak-anak kecil, terus remaja, kaum muda, dewasa, bahkan yang lanjut usia, Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan berkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, yang menghadapi ujian tengah semester. Tuhan tolong buat pendidikan mereka berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu umat-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Ya Tuhan, kesediakan yang terbaik, rumah, tempat tinggal, kendaraan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang terbaik. Kami berdoa menyerahkan untuk beberapa keluarga, pasangan suami istri yang sedang memiliki pergumulan secara khusus. Tuhan nyatakan kemenangan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan untuk seluruh hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan segala berkat Tuhan dalam bentuk keuangan yang akan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk masuk ke rumah Tuhan, baik persepuluhan, persembahan misi, persembahan kolektor, pembangunan apapun juga. Oh Tuhan, Engkau memberkati setiap umat. Bahwa di antara mereka sedang berkumpul dengan keuangan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terjadi terobosan keuangan dalam hidup mereka. Engkau memberkati. Seperti seorang wanita yang sudah tua memberikan 2 peser uangnya. Oh Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati hidup mereka. Maka mereka yang bertindak dengan iman, mempersembahkan hidup dan mempersembahkan berkat Tuhan yang sampai kepada mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri pada hari ini seraya mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera-Nya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan bersama.